Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anil Agasian dengan NIM 2511501906, mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, dosen Bukres Gata Eskom Mkom. Saya di sini akan menjelaskan struktur dalam algoritma dan struktur data 1. Saya dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Puji syukur saya haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan saya beribu-ribu macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, sehingga saya bisa mengerjakan dan menyelesaikan tugas makalah struktur algoritma dan struktur data 1 ini. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang dalam pemrograman seringkali perlu mengelola data yang terdiri atas beberapa elemen dengan tipe data yang berbeda namun saling berkaitan. Misalnya data mahasiswa yang terdiri atas NIM, nama, dan IPK. Jika data tersebut disimpan dalam variabel-variabel terpisah, pengelolaannya akan menjadi tidak efisien dan rawan kesalahan. Bahasa pemrograman C menyediakan tipe data bentukan yang disebut struktur untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan menggabungkan beberapa elemen data yang berbeda tipe ke dalam satu kesatuan data yang dapat diakses secara individu maupun secara keseluruhan. Pemahaman terhadap konsep struktur menjadi sangat penting karena struktur banyak digunakan dalam pengembangan program yang lebih kompleks, baik untuk merepresentasikan data tunggal maupun kumpulan data melalui array of struktur. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk membahas konsep data struktur beserta penerapannya dalam program. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan struktur dalam pemrograman? Bagaimana konsep struktur dalam struktur nested struktur? Bagaimana hubungan antara struktur dan fungsi? Bagaimana penerapan array pada struktur? Tujuan mahasiswa mampu memahami konsep struktur sehingga dapat menerapkan pemecahan masalah yang lebih kompleks. Mahasiswa mampu memahami pengertian struktur dalam pemrograman. Bab 2, pembahasan. Pengertian struktur merupakan kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan data. Masing-masing elemen data tersebut dinamakan field atau elemen struktur. Field tersebut bisa memiliki tipe data yang sama ataupun berbeda. Meskipun field tersebut berada dalam satu kesatuan, field tetap bisa diakses secara individu. Tipe data struk adalah tipe data bentukan di mana kita harus membuat dahulu seperti apa isi komponen data struk, baru kemudian diakses dari kode program utama. Proses pembuatan tipe data struk biasa ditulis sebelum fungsi main. Bentuk utama deklarasi struktur nama struktur. Tipe 1 elemen 1, tipe 2 elemen 2, tipe 3 elemen 3, nama objek. Setelah keyword struk diikuti dengan nama identitas atau nama tipe data yang diinginkan. Nama struk. Sebuah struk terdiri dari beberapa variabel yang ditulis di antara tanda kurung kurawal. Berikut contoh deklarasi struk dengan tipe data yang berbeda. Struk mahasiswa char NIM 10, char NIM 30, in nilai akhir float PK mahasiswa. Pengaksesan elemen struk dilakukan secara individu dengan menyebutkan nama variabel struktur diikuti dengan tanda titik. Contoh mahasiswa titik NIM atau mahasiswa titik IPK titik pada bahasa C. Kata struk pada pendefinisian variabel seperti struk mahasiswa sebenarnya boleh tidak dituliskan, sehingga cukup ditulis nama mahasiswa MHS. Struktur dalam struktur nested struktur ada yang salah satu anggotanya merupakan struktur lain disebut sebagai nested struktur. Deklarasi struktur yang menjadi anggota harus dilakukan terlebih dahulu sebelum deklarasi struktur yang memuatnya. Sebagai contoh, struk mahasiswa dapat berisi NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir, di mana alamat dan tanggal lahir masing-masing merupakan struk tersendiri. Struk alamat char jalan 40, in nama rumah, char kota 20, provinsi 20. Struk tanggal lahir, in tanggal, bulan, tahun. Struk mahasiswa in NIM, char name, char nama 20. Struk alamat address, struk tanggal lahir, TGL lahir. Elemen dari struktur bersarang diakses dengan menggabungkan operator titik secara berurutan, misalnya mahasiswa titik address titik jalan atau mahasiswa titik TGL lahir titik tahun. Struktur dan fungsi struktur dapat dikirim ke dalam function sebagai parameter. Jika struktur tersebut hanya merupakan data masukan, maka dapat dikirimkan dengan pass by value. Namun apabila struktur yang dikirimkan akan mengalami perubahan nilai, maka pengiriman parameter harus dilakukan dengan pass by reference, yaitu dengan mengirimkan pointer to struk. Struk juga dapat menjadi return type dari sebuah function.
Dengan kata lain, melewatkan struktur sebagai parameter fungsi dapat dilakukan sebagaimana pengiriman parameter variabel biasa, baik secara nilai pass by value maupun secara acuan pass by reference. Struktur mahasiswa char nama 50 in umur float IPK. Void data mahasiswa stroke MHS M print nama mahasiswa sama dengan M titik nama print umur mahasiswa M titik umur print IPK mahasiswa M titik IPK. Array pada struktur. Array merupakan kumpulan elemen bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan nama yang sama, di mana posisi tiap elemen ditunjukkan oleh indeks. Struktur dan array memiliki kesamaan, yaitu alokasi memori untuk elemen-elemennya sudah ditentukan sebelum program dijalankan. Perbedaannya, array berisi elemen-elemen dengan tipe data yang harus sama dan diakses melalui indeks, sedangkan struktur data dapat berisi elemen-elemen dengan tipe data yang berbeda dan diakses melalui nama elemen identifier. Suatu struktur dapat dideklarasikan menjadi sebuah array apabila struktur tersebut hendak digunakan untuk menyimpan beberapa data sekaligus. Array of struktur. Bentuk umum pendeklarasiannya adalah sebagai berikut. Struk nama, struk tipe, garis bawah data nama, garis bawah field, garis bawah 1 tipe, garis bawah data nama, garis bawah field, garis bawah 2 tipe, garis bawah data nama, garis bawah field, garis bawah n nama, garis bawah struk nama, garis bawah var, garis bawah struk banyak, garis bawah elemen. Sebagai contoh, untuk menyimpan data 3 mahasiswa yang masing-masing terdiri atas NIM, nama, dan nilai X, struktur tersebut dapat dideklarasikan sebagai array berukuran 3 elemen, yaitu struk mahasiswa. Setiap elemen array dapat diakses melalui indeks, misalnya MHS 0 NIM untuk mengakses NIM mahasiswa pertama. Bab 3 pembahasan. Soal 1. Gaji harian pegawai. Buat program penggunaan struk untuk menghitung gaji harian pegawai dengan ketentuan sebagai berikut. Input nomor induk pegawai harian, nama pegawai, jumlah jam kerja, proses. Gaji per jam 15.000, bila jumlah jam kerja lebih dari 7 jam maka kelebihan jam dihitung sebagai lembur dengan tarif 20.000 per jam. Output slip gaji pegawai harian yang menampilkan NIP harian, pegawai, jumlah jam kerja, gaji per jam, lembur, dan total gaji. Kode programnya sudah ada di sini. Struk gaji char NIP 10, char nama 30, in jam kerja, in struktur gaji pegawai, float gaji per jam 15.000, float lembur per jam 20.000, float lembur, total gaji, in jam lembur. Print input NIP harian, package pegawai NIP, CSO pack STDN. Print input nama pegawai, print input jumlah jam kerja pegawai titik jam kerja, jam lembur sama dengan pegawai jam kerja, lembur sama dengan jam lembur, lembur per jam, total gaji pegawai jam kerja, gaji per jam plus lembur. Print slip gaji pegawai harian, NIP harian, nama pegawai, jumlah jam kerja, gaji per jam, lembur, total gaji. Return. Output program, input NIP harian H001, nama pegawai Budi Santoso, input jam kerja 9. Slip gaji pegawai NIP harian H001, nama pegawai Budi Santoso, jumlah jam kerja 9 jam, gaji per jam 15.000, lembur 40.000, total gaji 175.000 per hari. Soal 2. Array of struktur mobil. Berdasarkan struk otomobil berikut, buatlah aplikasi menggunakan array of struktur untuk menginput 5 jenis mobil. Kemudian tampilkan dalam format yang layak. Sini udah ada kode programnya dan outputnya. Tahun model engine berat 2020 Avanza 1300, 1100.50 beratnya. Tahun model 2019 Xenia engine power 1300, berat 1080.00. Tahun model Innova 2000 engine power 2000, berat 1600.75. 2018 Brio engine power 1200, berat 980.30. Tahun 2020 model Fortuner engine power 2700, berat 2150.
Soal 3, struktur tanpa array. Buatlah struk nilai mahasiswa berikut, kemudian membuat program tanpa menggunakan array untuk menginput struk tersebut dan menampilkan NIM, nama, kode MTK, SKS, serta grade. Struktur nilai MHS, char, NIM, nama, kode MTK, in SKS, char, grade, kode program. Di sini struk nilai mahasiswa, char NIM 11, char nama 30, char kode MTK 5. Struktur nilai mahasiswa, print, input NIM mahasiswa nih, input nama mahasiswa titik nama, input kode MTK, MHS titik kode MTK, input SKS, MHS titik SKS, input grade, MHS titik grade. Print NIM MHS titik NIM, MHS titik nama, MHS titik kode MTK, MHS titik SKS, MHS titik grade. Output program, input NIM 1611500123, input nama Salsa Seren, input kode MTK KP002, input SKS 3, input grade A, NIM 1611500123, nama Salsa Seren, kode MTK KP002, SKS 3, grade A. Soal 4, IPK mahasiswa menggunakan struk IPK MHS berikut. Buatlah program untuk menginput data 5 mahasiswa, kemudian tampilkan data mahasiswa dengan IPK lebih dari 1 atau sama. Kode programnya sudah ada di sini, serta data mahasiswa dengan IPK kurang dari 3. Di sini sudah ada input data mahasiswa dengan NIM, nama, IPK, dan output programnya mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 3 itu Andi, Budi, Chandra, dan kurang dari 3 itu adalah Dadu dan Emin. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan dalam menjelaskan struktur algoritma pemrograman data satu ini. Kesimpulan struktur adalah pengelompokan variabel-variabel yang bernaung dalam satu nama yang sama, berbeda dengan array dengan yang berisi kumpulan variabel bertipe sama dengan satu nama. Suatu struktur dapat terdiri atas variabel yang berbeda tipenya dalam satu nama struktur. Saran pemahaman mengenai struktur sebaiknya diperkuat dengan banyak berlatih membuat program khususnya yang melibatkan kombinasi struktur dengan array dan fungsi, karena kombinasi tersebut banyak dilakukan dalam pengembangan program yang lebih kompleks pada materi-materi selanjutnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan kata maupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.